Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kami dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan ingin menyampaikan terkait dengan press release ALKO periode sampai dengan 31 Maret 2025. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Provinsi Aceh, yang kami hormati Bapak Kakanwil Dirjen Bea Cukai Provinsi Aceh, yang kami hormati Bapak Kakanwil Dirjen Kekayaan Negara Provinsi Aceh, yang kami hormati Bapak Gubernur beserta jajaran dan seluruh masyarakat Aceh. Asset dan Liabilities Committee atau ALKO Regional Aceh melaporkan bahwa kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Regional Aceh sampai dengan 31 Maret 2025. ALKO Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan setiap bulan bersama dengan Kemenq 1 Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Pada 31 Maret 2025, APBN Regional Aceh terus menunjukkan perbaikan kinerja. Pendapatan negara tercatat senilai 1,17 triliun atau sekitar 16,88% dari target. Terdiri dari penerimaan pajak sebesar 673,36 miliar atau 11,4%, penerimaan bea dan cukai sebesar 163,12 miliar atau sebesar 56,84%, dan PNBP sebesar 334,07 miliar atau sebesar 44,86% dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai jauh di atas target didorong oleh kinerja signifikan dari sektor bea masuk sebesar 182,8% year on year. Bea keluar 213,85% year on year dan cukai sebesar 418% year on year. Begitu pula dengan PNBP yang nilainya cukup tinggi yang berasal dari pendapatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dari sisi belanja negara per 31 Maret 2025 mencapai 7,88 triliun atau sudah terrealisasi sebesar 17,84% dari pagu. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang sudah terrealisasi sebesar 2,8 triliun atau 20,55% dari pagu dan belanja transfer ke daerah yang sudah terrealisasi sebesar 5,08 triliun atau 16,62% dari target. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, angka-angka ini memang mengalami perlambatan. Selain karena ada dinamika akibat efisiensi anggaran, penyelenggaraan pemilu pada tahun lalu juga menjadi salah satu alasan pembeda tingginya realisasi pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini. Dalam hal dana transfer ke daerah, kinerjanya masih cukup baik, terutama pada realisasi penyaluran DAK non-fisik dan juga dana desa. Sementara itu, kinerja keuangan APBD Aceh konsolidasi menunjukkan pendapatan daerah terrealisasi sebesar 3,12 triliun atau mencapai 8,06% dari target yang didominasi oleh pendapatan dari dana transfer ke daerah. Realisasi belanja daerah tercatat sebesar 3,02 triliun atau 7,6% dari target yang didominasi oleh realisasi belanja operasional senilai 2,68 miliar berkontribusi 89% terhadap jumlah belanja daerah. Pada bulan Maret 2025, inflasi cukup terkendali meski sesuai prediksi angkanya akan naik. Dibanding 2 bulan sebelumnya yang mengalami deflasi. Aceh mengalami inflasi 1,6% month to month, utamanya adalah karena tidak adanya lagi diskon tarif listrik yang ditetapkan 2 bulan sebelumnya. Inflasi year on year Provinsi Aceh sebesar 1,53%. Dalam ALKO kali ini, Kemenq 1 Aceh juga menyoroti dinamika peralihan pembayaran tunjangan profesi guru yang akan langsung dibayarkan oleh pusat melalui KPPN. Selain itu, kami juga meninjau data mengenai koperasi di Aceh dalam konteks langkah dan kebijakan yang akan diambil terutama dalam implementasi koperasi merah putih. Peran Kanwil DJPB sebagai Regional Chief Economist memerlukan peningkatan kerjasama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah, baik dari praktisi maupun akademisi. Oleh karena itu, maka Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Aceh sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh, baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh.
Demikian press release aku kali ini disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.